Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa untuk menyiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapa di surga, selamat pagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk hari yang indah yang Kau tambahkan dalam hidup kami. Berikan kami telinga seorang murid untuk bisa mendengar firman Tuhan dan berakar dengan kuat di dalam hati kami. Biarlah firman-Mu menjadi pedoman hidup kami dalam hari-hari yang kami lalui. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema kita pagi ini, Kitab Suci dan Konstitusi, diambil dari Keluaran 24 ayat 12 sampai 18. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana. Maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka." Lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya. Maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Tetapi kepada para tua-tua itu ia berkata, "Tinggallah di sini menunggu kami sampai kami kembali lagi kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang ada perkaranya, datanglah kepada mereka." Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai, dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ketujuh dipanggilnyalah Musa dari tengah-tengah awan itu. Tampaknya kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Pria cerdas, peserta termuda dalam pertemuan penting di bulan September 1787 yang amat menentukan sejarah Amerika Serikat itu bernama James Madison. Ia mengerjakan banyak hal, mulai dari menggagas sampai dengan menyusun naskah. Selama lebih dari 100 hari ia merenung, membuat catatan, menulis, dan berbicara lebih dari 200 kali untuk menjelaskan prinsip dan pandangannya yang kelak menjadi konstitusi negara Paman Sam. Pria bernama Musa menempati peran istimewa dalam sejarah umat Allah. Israel yang dipimpin keluar dari Mesir belum paham apa artinya menjadi umat Tuhan. Tugas utama Musa dalam perjalanan di padang gurun yang penuh tantangan itu ialah sebagai peletak dasar bagi hukum tertulis yang kelak menjadi Taurat, hukum tentang bagaimana umat Allah harus hidup di hadapannya. Pendakian naik turun Sinai dan pengasingannya 40 hari di puncak gunung membuktikan betapa seriusnya peran tersebut ia jalankan. Pernahkah Anda menyadari betapa beruntungnya kita yang kini menggenggam Alkitab dalam bentuknya yang utuh sempurna? Dengannya kita punya landasan dan rujukan bagi hidup keimanan. Serentak sadarlah, kehadirannya sungguh berutang pada banyak penulis yang dengan serius melaksanakan tugas yang diembannya dari Tuhan. Sehingga tatkala mengenang jasa mereka, kita lebih menghargai Alkitab, yakni dengan membaca, mempelajari, merenungkan,
dan mematuhi pesannya. Negara yang kuat menjunjung tinggi konstitusi. Umat Tuhan yang teguh menghidupi pesan kitab suci. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini yang mengingatkan betapa bersyukurnya kami sudah memiliki Alkitab secara utuh sebagai pedoman dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan berikan kami hati yang taat untuk bisa mentaati kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kami tidak melanggar peraturan Tuhan. Hidup kami benar di mata Tuhan. Roh Kuduslah yang memberikan kami kekuatan untuk mampu hidup benar di mata Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.